ibarat pepatah Minang lah, garam kok asinnya di gunung nggak di Lawi kan. Kadang awak butuh hal-hal seperti itu untuk mengajak masyarakat kita di dalam. Assalamualaikum Nusana Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, mau Talama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hari ini Pak Joaya sudah bersama dari Ci Chandra. Beliau dari Kabupaten 50 Kota, Desa Sarugo, Saribu Gonjong. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih lanjut dah, mungkin udah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Dunsana pariwisata kita tentang siapa Uda, kenapa kami wawancara Uda begitu. Siap, terima kasih sebelumnya kepada Dunsana Malapak Pak ya. Ya, Malapak. Dan kawan-kawan pariwisata umumnya kita yang berada di Sumatera Barat. Perkenalkan sebelumnya mungkinlah disampaikan juga Pak Afriyadi, nama Ambo Rici. Panggil Rici Chandra, panggilan sehari-hari Rici. Ambo adalah Ketua Pokdarwis Kampung Wisata Sarugo atau Saribu Gonjong. Jadi Ketua Pokdarwis dari Desa Kampung Sarugo ya Pak. Wah, kalau ngecek tentang Kampung Sarugo ada Patangko baru saya dapat penghargaan ya ya. Apresiasi Desa Wisata kategori homestay juara keempat. Ya. Nah, kira-kira pengaruh dah dapat penghargaan dari pusat, dari Pak Menteri itu dah untuk kampung udah ada. Tentunya pertama kali mungkin Pak sebelumnya atas kedatangan Pak Menteri ke Kampung Sarugo itulah menjadi suatu daya tarik pula dari orang-orang dari luar yang banyak berkunjung. Setelah itu kita masuk pula dalam kategori homestay, dapat penghargaan juara ampe. Dan itu memberi pengaruh kepada tamu-tamu yang datang setelah itu, bahwasanya dalam kategori homestay tentu tamu-tamu itu penasaran ingin menginap di dalam kampuang. Oh ya, homestay itu menginap ya. Iya, terakhir petang itu lah 20 yang datang dari Jogja. Bertiga orang yang menginap selama 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Yang beliau-beliau itu adalah travel agent. Rencana rencana apa-apa dari travel agent itu bakalan membawa tamu ke Kampung Sarugo untuk menginap dan merasakan mungkin kehidupan sehari-hari di kampung lah. Tentu yang kedua mungkin yang memberi efek kepada kami, terutama kami dari Pokdarwis itu tentu menambah semangat kebersamaan. Apalagi masyarakat tentu lah mulai tersentuh hatinya untuk lebih giat atau menjadikan rumah-rumah gadang di dalam kampung kau untuk dijadikan homestay. Iya. Kalau tiba orang tua ada masuk aja. Tambah aja. Semangat orang. Ya. Tinggal menerima aja lah. Kira-kira apa dapat orang tuh yang Allah menginap di rumah gadang udah tuh selama 2 hari itu? Wah, rasanya nginap rumah gadang tuh deh. Ya mungkin Pak, yang di rasanya tentu mungkin tamu-tamu kita kok biasa lalu tentu di hotel, ruangan tertutup, modern. Iko kan kita lalu di hamparan yang bebantangan juga kasua di ruangan rumah gadang go. Di Kampung Sarugo itu rumah gadang tidak punya kamar doh Pak. Oh, punya kamar. Tidak punya kamar doh. Jadi bersusun-susun aja kasua-kasua di ruangan rumah gadang iko. Tentu yang dirasuannya pertama kali lalu di rumah panggung, rumah gadang kita kan berpanggung, kandang di bawah. Tentu lantainya tentu tidak keramik doh. Lantai papan gitu Pak kan. Tentu dari cerita-cerita yang kita sampaikan lah rumah gadang ko atau tampaknya lalu ko homestay ko lebih dari 100 tahun umur rumah ko. Masih tetap berdiri kokoh, kayunya ko tunggak tua lah bahasa awaknya. Itu ala bakilek-kilek bagai kininya kan. Ya.
Nggak basir tapi dingin mana? Dingin, Lihat ya. tuh orang tuh. Bahasa limit tabah. Boleh tabah di Kampung Sarugo. Ya cukup tinggi kita di Kampung Sarugo, ketinggian kita 1.200 Pak. 1.200 dari mana? 1.200. Dingin. Malam dingin mana? Ya. Tuh bah kita oleh sanggup orang tuh kita nak. Lai Pak kan selimut tabah disediakan. Nah, lainnya sensasinya kan. Oh, malam-malam biasanya mungkin orang tuh pakai baju kaos sampai di kampung tuh Pak dipakai sarung kan, kali mungkin sarung kan. Selain lalu di homestay itu ini cari kiro sih nantolera. Jadi hari-hari siang Pak kami majak tamu-tamu kok ke Parak Limau. Oh, di sini yang terkenal juga apa nak? Jesigo. Jesigo. Jeruk siam Gunung Ame. Gunung Ame. Iya. Itu pun lah sampai ke istana masuk Pak SBY. Jadi tamu-tamu kita ajak ke Parak Pak, sambil diajaklah ke Parak, menerong Parak, terus menikmatilah buah-buah limau yang ambil langsung, makan langsung, makanlah sepuehnya kan, sampai Baratalo. Iya. Kan dapet penghargaan tuh dah. Kira-kira apa ya dasarnya orang tuh magia udah juara? Tahu dah tuh, apa indikatornya? Ya, kok bisa menang udah tuh pertama kali mungkin Pak kita melengkapi data-data yang kita isi untuk ikut ADWI. Setelah itu tentu ada penilaian-penilaian yang dilakukan ke lapangan ke Kampung Sarugo. Itu kita maksimalkan hospitality kita terhadap baik juri baik pun tamu-tamu yang datang. Mungkin dari situ juri ataupun dalam tim penilaian menilai itu gitu Pak. Terus sebelum jadi model tuh awalnya homestay atau Kampung Sarugo tuh udah bisa mangkeknya jadi sampai model kini Pak. Ya tentu segala sesuatu kan butuh proses Pak seperti ke Parak Limau menanam kita dulu basiangi bapupuk beracun baru kita menikmati hasil. Mungkin pun Kampung Sarugo sampai kini alhamdulillah lah, walaupun alun maksimal mungkin kita di lapangan menikmati hasil, tapi kita akan terus berjuang ke depannya. Dari awal-awal kita lah mulai melakukan pendekatan-pendekatan dengan stakeholder yang ada. Contoh mungkin Pak dari akademis, itu salah satunya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oh, dari Universitas Muhammadiyah. Ditambah juga kawan-kawan travel agent dari Bukit Tinggi, dan juga pernah kita mengajak HPI se-Sumatera Barat Pak di awal-awal. Mungkin baru sebulan terbentuknya Pokdarwis Sarugo baru kita melalui fakultas dan kenalan-kenalan HPI di Bukit Tinggi untuk membuat kegiatan di Kampung Sarugo. Ya, ini pemandu kan buat orang ya tentu kita berharap dari situ juga nanti kawan-kawan pemandu travel agent orang-orang ikolah yang mendatangkan tamu ke Kampung Sarugo. Dan juga kita tidak lepas dari berusaha mencari rekan-rekan yang lain seperti mungkin kawan-kawan media untuk mempromosikan Kampung Sarugo. Iya. Kalau untuk menggadang pariwisata nak bisa awak seorang doh ya harus bisa badan. Harus bersama-sama gitu Pak. Sama kau jadi ya. Iya. Dia ada peran pemerintah di situ. Ada media, akademisi. Udah tadi akademisi dulu ya. Akademisi dulu. Tuh bisnis pariwisata. Pentah helik awak lah. Pokoknya kalau bahasa kerennya dah. Tentu awak tidak bisa lepas dari itu kini Pak. Iya. Kalau bahasa kini kolaborasi bahasa sisa gotong royong gitu. Itu mungkin Pak. Gotong royong bahasa Pak Suwarto. Pak Suwarto ya kan. Kolaborasi. Kini adalah zaman digital kolaborasi bahasanya lah kan. Jadi memang banyak peran orang dalam itu ya. Tidak mungkin kami saja yang dari dalam kampung bisa melakukan itu, kalau tidak mungkin ada apa-apa yang lain campur tangan. Kalau apa ya dah masyarakat yang ada di sini, karena kebanyakan kawan muda tuh payahnya di awal tuh di lingkungannya seorang. Iya. Masyarakat yang lah mendukung lah segala macam lah, jadi payahnya pertama-tama tuh. Kalau dia udah di Kampung Sarugo tuh Pak. Ya mungkin dari awal-awal awak mencoba melakukan pendekatan, misalnya contohnya Pak kini dah amak-amak kau duduk di lapau makan miso. Tentu awak duduk ke situ. Cerita-cerita aja amak-amak, tentu senjata awak kau sebenarnya kan amak-amak kau Pak.
informasi gua pokok gosip gua capek menyebarnya nanti ya kawan-kawan duduk di lapau awak ikut lah gabung duduk di lapau. Di masjid beko yang gaik-gaik tentu awak sampaikan pula. Kan ini mama gitu di kampung. Tu bahasa Spanyol lain menerima atau langsung menolak atau langsung menerima itu? Insya Allah menerima ketika itu Pak. Soalnya awak ketika itu jadi Pak Jorong. Jadi Pak Jorongnya pun selama 40 hari karena Pak Jorong yang sebenarnya lagi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Jadi mandat diserahkan kepada kita selama beliau berjalan. Tentu ketika itu ada kesempatan deh awak mungkin ibarat kata-kata orang tua kita batangan basi lah ketika itu kan ya kita coba menyampaikan ke masyarakat. Yuklah sama-sama kita adalah alhamdulillah Pak untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan pelantikan atau peresmian pertama Pak itu menyumbang masyarakat kok Pak sacupak baris orang. Mantap banget ya. Untuk peresmian pertama kali. Yang itu ketika itu masih Bapak Irfandi Arbi, Bapak Bupati. Berarti memang langsung masyarakat menerima apa yang udah sampai yang inginkan untuk bisa kampung kembang ya. Iya, tentu awak mengajak akademis Pak, akademis dan juga praktisi-praktisi untuk sosialisasi lah kepada kita bersama kita kumpulan masyarakat. Kita ajak akademis, ajak praktisi, travel agent untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Kadang-kadang Pak kan ibarat pepatah Minang lah garam ku asinnya di gunung nggak di lawi kan. Kadang Pak butuh hal-hal seperti itu untuk mengajak masyarakat kita di dalam. Tadi udah menyebut ada peran dari Universitas Muhammadiyah ya Daya. Bisa diceritakan kita ya awal ceritanya udah kerjasama sama Universitas Muhammadiyah kok. Gitu ya. Mungkin sebelumnya yang seperti awak sampaikan sebelumnya Pak, bahwasanya ketika itu kita bertemu ketua KKN Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dia kerja nyata di Kantor Wali Negari. Beliau-beliau itu berencana mengadakan KKN di Kecamatan Gunung Ame. Secara kebetulan Bapak Sevin Rajuta Eko selaku Ketua KKN, beliau mengajak Dekan Fakultas Pariwisata ikutlah ke Kota Tinggi. Ketika itu kita bercerita-cerita lah dengan Pak Sevin Rajuta Eko di Kantor Wali Negari dan beliau mengatakan itu Dekan Fakultas Pariwisata. Ketika itu Bapak Muhammad Abdi, beliau masih Dekan Fakultas. Jadi kita dekati kenalan. Jadi cerita-cerita beliau mengenalkan diri beliau. Jadi kalau tentang pariwisata kita ajak beliau Pak ke yang kini disebut Sarugo, jorongnya Sungai Dadok. Kita ajak beliau ke Sarugo. Ndak muah pertama beliau ada Pak. Kita rayu-rayu juga supaya inyo mau datang ke Kampung Sarugo untuk mencari kampung awak. Malah awak sabuian di tempat awak dulu Pak Museum Bela Negara yang masih terbengkalai. Para limo pun lawe Pak nanti apa dia gia limo banyak. Kayak itulah. Beliau itu mengatakan tujuan beliau ke Gunung Ame itu adalah mencari rumah Tan Malaka dan ikan banyak. Mungkin dalam Tan Malaka itu. Iya, nah mungkin dalam programnya atau rencananya untuk mengembangkan destinasi di ikan banyak. Setelah bertemu Basuo Jawa, di situ pun mungkin berubah pikirannya bahwasanya kalau kita kelola yang di ujung dulu, nanti multi efeknya ya yang di belakang pasti otomatis ikut dapet. Itu mungkin awal-awal cerita Pak. Kita ajak beliau ke dalam kampung, kita putar-putai. Yang awal yang kita minta waktu setengah jam terlena di dalam Parak Limau Pak. Jadi yang ada di pengana beliau tuh yang disampaikan kau dah kan secara kau ilmunya tinggi, iya betul. Wawasannya luwe kau awak kan. Iya. Ini sampainya kau dah tentang Kampung Sarugo Pak. Setelah awak ajak sewing lah bahasa kini Pak kan dalam kampung, dia di puncak itu beliau mencari ke bawah banyak gonjong.
beliau mengatakan bahwasanya kok wow, itu adalah sesuatu surga yang terdampar, setitik surga yang terdampar di bumi. Itulah Pak. Dari situlah mulai nama Sarugo itu mungkin tercipta, walaupun itu kita sepakati dengan kebersamaan masyarakat. Iya, iya. Nah. Berarti baru sih, awalnya apa nama kampung? Oh, kalau Joro Sungai Dado, Pak. Oh, Sungai Dado. Nama kerennya dibuat Sarugo. Sarugo. Ya. Kalau nyo ke Sarugo, kalau masih di bumi kok pakai. Iya, iya. Sebelum mati, Pak, kan datanglah ke Sarugo. Datanglah ke Sarugo. Pasti buat Sarugo iya, ya. Pasti. Selain dari akademisi ada lah yang menolong udah, misalnya pemerintah atau media, siapa orang? Ya, kalau dari media itu awal-awal itu dari Dene TV, Pak. Apa? Dene TV, TV lokal Kota Payakumbuh. Dan juga ada TVRI. Dan kawan-kawan wartawan tuh banyak wartawan Antara, Padang Express, dan ke wartawan online kini, seperti Sudut 50 Kota. Dan kalau sabuan Pak ndak takana Pak lah banyak ya? Banyak sampai kini kan terakhir patang itu mengadakan program dengan si Trans 7 kegiatan si Bolang. Oh, si Bolang sampai situ. Iya. Desember patang Pak. Ala tayang. Episode 1 lah tayang. Yang episode 2 menunggu kita. Dan juga sebelumnya kita pernah juga bekerja sama dengan tim Picture film layar lebar Pak, dalam judul Begadang Randang. Itu tayangnya di 200 negara selama 2 tahun. Insya Allah mudah-mudahan lah tahun 2022 kok lah masuk ke Indonesia ke bioskop-bioskop. Oh gitu ya. Nah itu syutingnya itu di Sarugo ya? Melibatkan ketika itu artis nasional, artis lokal kita seperti Ratu Sikumbang, Upia Isil dan kawan-kawan dari ISI. Alah saya syuting itu? Alah. Nah itu kita syuting selama 10 hari 10 malam. Ya. Kalau dari pemerintah, dari kabupaten yang kira yang kuera? Ya tentu kalau dari kabupaten, terutama dari stakeholder kita atau atasan kita dari dinas tentu selalu memberi pelatihan dan bimbingan Pak. Dan juga begitu seperti Kemeninfo itu sangat membantu dulu dari semasa Bapak Ferry Kofa. Selaku beliau ketika itu Kadis Kemeninfo dan juga OPD lain tentu dari PU, tentu jalan-jalan kini yang dulu sangat begitu ke Sarugo kan melalui jembatan Siratul Mustaqim bagi Pak jalan kok agak sampai ke jatuh. Alhamdulillah lah melalui pemerintahan daerah kini utamanya Kabupaten 50 Kota itulah mulai diperbarui. Kalau dari Peluan nggak sampai Sarugo sini. Iya. Kalau bisa jatuh ke bawah. Tiba Sarugo kate. Iya. Iya. Ngopi lalu na Pak. Tadi minum lah. Awi ya jadi. Ya cerita-cerita Sarugo kok Pak. Tapi awi dehnya. Kalau melalui jembatan Siratul Mustaqim mah. Aduh. Yalah, tidak lengkap satu. Sebelum akhiri udah kira-kira ada ndak yang kada sampean ke Dunsana Pariwisata Pak? Ya terutama ke Dunsana Pariwisata tentu kalau kami dari Sugo tentu bakalan banyak beraja Pak dari kawan-kawan pegiat-pegiat pariwisata umumnya kita di Sumatera Barat. Dan juga kita mengingatkan kepada kawan-kawan bersama lah bahwasanya Rumah Gadang ko lah salah satu kebanggaan kita di Ranah Minang. Mungkin kalau kita caliak lah di Ranah Minangko mungkin rumah gadang kita lado yang runtuh kita tamu itu kalau secara batin Pak awak sangat sedih lah. Itu adalah salah satu mungkin aset kebanggaan kita sebagai orang Minang. Dan marilah kita sama-sama mungkin kami memulai dari Kampung Sarugo mendata rumah-rumah gadang yang ada di kampung kita, baik itu yang masih berdiri kokoh maupun yang mungkin layaknya nanti diperbaiki, dan mungkin sama-sama lah kita di Sumatera Barat menjaga rumah gadang kita. Tentu itu adalah budaya, adat dan kebanggaan kita sebagai orang Minang. Iya. Bagawa itu tuh asal usul awak. Iya, asal usul awak kan. Kalau pertama tuh makan puang. Iya. Lima itu kan disebut. Kalau kita mencari rumah gadang kita Pak kan ndak ada yang papaku doh. Main pasak sadonya mau. Dari
pengalaman cerita-cerita dari senior lah, bahwasanya orang Jepang itu membiak arsitektur rumah anti gempa dari Minangkabau, wes. Tentu kebanggaan tersendiri lah bagi kita orang Minang kan. Rumah aku anti gampung lah dulu pindah dipakai. Tagaknya di atas batu belo kan, wes. Sangat luar biasa lah tentunya. Kita mengucapkanlah terima kasih banyak-banyak kepada arwah-arwah pendahulu kita. Dengan pemikirannya ya. Iya. Dan arwah-arwah penduduk itu masuk surga lah pada intinya ya. Surga balik di bawah. Itu aja-aja lah orang kan surga. Iyalah. Mungkin kepada ibu umumnya kita yang di Sumatera Barat, banyak pun di luar Sumatera Barat, ibu yang merantau. Marilah kita datang ke Kampung Surga untuk penginapan yang mungkin lelamo hendak merasakan lalu di Rumah Gadang. Jadi kami di Kampung Surga itu menyajikan homestay Rumah Gadang. Lelamo indah atau alun pernah coba lalu. Iya, yang alun pernah di Rumah Gadang. Silakan datang ke Surga sebelum mati. Sebelum mati pailah ke Surga, Pak. Baru di sini lu tentu surga. Iya. Baiklah perjalanannya lah, Pak ya. Baiklah Rusana Bersata, menarik sekali pembicaraan kita dengan Uda Rici Chandra. Perjuangan beliau membangun destinasi wisata sekaligus mempertahankan asal-usul kita orang Minang. Ini salah satunya itu Rumah Gadang. Demikianlah Malapak kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Ajo AS dan Uda Rici undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Masua.